Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Masridu Fadilah, dari mahasiswa dari program studi hukum tata negara Fakultas Syariah, dengan nomor induk mahasiswa 1062-124. Di sini saya akan membuat tugas video dari Bapak Aiman dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dan yang pertama ini dari makalah kelompok 1, yaitu pengertian hukum acara pidana, tujuan, fungsi, subjek dan objek, sumber, asas-asas dan ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Yang pertama ada pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formal yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda adalah guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum acara pidana material. Kemudian ada tujuan hukum acara pidana, yaitu pedoman pelaksanaan KUHP memberikan penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Kemudian adalah fungsi hukum acara pidana yang berdasarkan pandangan doktrin hukum pidana mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan menentukan kebenaran, kemudian pemberian keputusan oleh hakim, kemudian pelaksanaan keputusan. Kemudian ada sifat hukum acara pidana. Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu, sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup bermasyarakat. Kedua, sifat hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari negara hukum acara pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut atau tersangka atau terdakwa. Kemudian subjek dan objek hukum acara pidana, ada pelaku, hakim, jaksa penuntut umum, polisi, penasihat hukum, saksi-saksi. Kemudian asas-asas hukum acara pidana. Pada dasarnya, terhadap asas-asas hukum acara pidana secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas praduga tidak bersalah. Kemudian asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Kemudian asas hak ingkar. Kemudian asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Kemudian asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Kemudian asas equal before the law, asas bantuan hukum, asas pemeriksaan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas kepastian jangka waktu penahanan. Kemudian sumber-sumber hukum acara pidana. Di dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana di Indonesia bersumber pada antara lain 1A, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang DRT 01 tahun 1951, dan D. Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PPRI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Kemudian ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana ada kriminologi, kemudian psikologi dan psikiatri, kemudian kriminalistik. Sekian itu penjelasan dari saya untuk dari makalah dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.